it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Ya, puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Selamat shalom. Seberapa banyak yang datang di hadirat di rumah di tempat ini dengan hati kerinduan yang menerima masuk dalam hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa.
Istimewa hati. Untuk Engkau ya Tuhan, yang paling indah. Sampai kami mau menyembah. Selamanya ku menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau berindah. Selamanya ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Inilah korban syukur kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyembah, kami mau lebih semangat lagi memuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Yang masih semangat bilang, oh ye. GBI Kerajaan Allah. Damai sejahtera, sukacita. Kok masih sedikit ya? Jawab ya. Ini baru sebelah kanan doang nih. GBI Kerajaan Allah. Kemenangan, damai sejahtera, sukacita. Yes, yes, yes. Haleluya. Sukacita sudah telah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya dan apa yang berdoa. Berikan sukacita sudah telah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya untuk apa yang berdoa. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksi
hatiku. Amin. Karena semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata bagi hidupku. Haleluya, bahkan tanpa semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata bagi hidupku. Sukacita sudah nyata bagi hidupku. Sukacita sudah nyata bagi Semangat, mari kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Hari ini yang bersuka setiap orang di dua Tuhan kita.
Haleluya. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Saya ingin jemaat Tuhan sini lebih lagi merendahkan hati kita. Kita boleh duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jalanmu tak bersemi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu yang besar, heran dan besar bagiku, Yesus. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita mau ngomong lagi. Jalanmu tak sesali oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu yang besar, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman sejahtera walau di tengah hidupku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangun berdiri. rancangan-Mu penuh damai. Aman sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti Ini kerinduan kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh meyakini bahwa Engkau hadir, kami boleh mengalaminya, dan kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Sebab itu biarlah firman-Mu meneguhkannya, firman-Mu mengajari kami, memberi kami pencerahan, supaya setelah hari ini kami sungguh-sungguh bebas bersekutu dengan Tuhan, bebas bersama Tuhan, dan apapun yang Tuhan kehendaki biarlah terjadi atas hidup kami.
Hambamu hanyalah alatmu, biarlah namamu saja yang ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Sama-sama yang percaya katakan amin. YouTube GBI Kerajaan Allah, karena ini pengajaran yang prinsip sebagai orang percaya. Kalau kita tidak memahaminya, maka kita adalah orang-orang yang tidak masuk dalam pesta kerajaan Allah. Jadi jangan mau rugi, sebab janji Tuhan, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Ada pencurahan roh yang tanpa batas. Dan kalau kita tidak mendapat bagian di sana, betapa malangnya hidup kita. Saudara tahu kalau saudara jalan tanpa penghiburan, apa artinya? Hidup ini sepi, nggak ada hiburan, betul? Ada yang menghibur, sepi. Saudara pernah rasakan hidup yang sepi? Iya, itu dia. Baru putus cinta aja sepi toh, apalagi nggak ada penghiburan. Cilaka. Ya. Jadi nonton kembali pengajaran sejak akhir bulan Januari, setiap minggu saya mengajarkan sampai hari ini. Saya selalu akan bicara tentang Roh Kudus, dan saya berusaha mengangkat setiap penghambat-penghambat, penghalang-penghalang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam keberadaan kita. Karena itu tipu musuh iblis, supaya kita tidak mengalami pesta itu. Dan hari ini saya kembali mau mengangkat keadaan dalam kepenuhan dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menjamah seseorang? Bagaimana Roh Kudus menyentuh seseorang? Apa tanggapan Alkitab terhadap polemik yang ada di dalam media-media sosial? Oh, kalau begini bukan dari Roh Kudus, kalau begitu bukan dari Roh Kudus, dan seterusnya. Hari ini kita akan jawab. Itu sebabnya pasal ini yang baik-baik. Mari kita mau Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini kayaknya bukan, ini dia. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang keempat. Penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat. Kita akan baca gantian ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan pemerintah seperti seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuh mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka untuk mengatakannya. Oke. Demikian peristiwa selanjutnya pasti kita sudah familiar ya, karena setiap kali hari pencurahan Roh Kudus atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ayat ini pasti selalu dibacakan. Jadi saya harap kita sudah paham. Dan saya mau garis bawahi bahwa peristiwa yang kita baca adalah titik di mana murid-murid Yesus tengah menanti janji Bapa, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 32. Dan saudaraku, juga dipesankan oleh Tuhan Yesus yang dikutip dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, bahwa jangan kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa yang disediakan bagi kamu. Hal ini disampaikan Yesus ketika mereka makan terakhir sebelum Yesus naik ke surga dalam Injil Lukas pasal 24, saudaraku, ayat yang ke-49. Saudara bisa
Rosalia besar. Dan pada hari itu bertepatan dengan ada perayaan Pentakosta. Adalah salah satu dari 3 hari raya besar yang dirayakan di Yerusalem, di mana mewajibkan seluruh orang Israel harus datang ke Yerusalem. Sehingga orang-orang Israel yang sudah terpencar, mereka pada hari itu berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa. Dan terjadilah peristiwa. Next, terjadilah peristiwa. Tiba-tiba bunyi tiupan angin kencang dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Dan akhirnya Alkitab mencatat yang kita baca tadi apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Keadaan penuh dengan Roh Kudus adalah keadaan yang penting, yang wajib dialami oleh orang percaya. Kenapa? Tanpa dipenuhi Roh Kudus, orang percaya tidak akan mungkin menjadi saksi dari Yesus. Tidak peduli kamu sudah lulus sekolah teologi, tidak peduli kamu sarjana, pasca sarjana, S2 atau S3, tidak peduli. Mengapa? Karena Petrus dan kawan-kawan belajar langsung dari Theos. 3,5 tahun mereka duduk, berjalan, makan, tidur bersama Tuhan sendiri. Tetapi Alkitab membuktikan mereka belum bisa menjadi saksi. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dalam peristiwa pada nats kita ini, baru mereka mampu menjadi saksi. Itu sebabnya saudaraku, saudara jadi orang Kristen tanpa dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang paling malang, orang yang tidak berdaya. Sebab tanpa kekuatan penolong, tanpa kekuatan penghibur, tanpa kebenaran yang membuat kita memiliki kekuatan yang turun atas kita, kekuatan yang diberi dari luar. Saudara, apakah kita harus mengalami dipenuhi Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus sudah ada pada kita? Saya terpaksa harus ulangi. Pada minggu pertama saya sudah bicara tentang fase seseorang didiami Roh Kudus. Fase dilahirkan, fase tumbuh kembang, dan fase dewasa. Tetapi hari ini saya mau meringkas menjadi 2, yaitu fase ketika kita dibaptis Roh Kudus. Maka saya mau katakan saudaraku, fase dibaptis Roh Kudus adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah bagian daripada kita dibaptis Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, kita dijadikan anak Allah, sehingga kita disatukan menjadi warga kerajaan Allah. Ini dibaptis Roh Kudus. Tetapi itu belum cukup. Kenapa? Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan inilah kekuatan yang dari dalam. Kita tidak bisa cukup hanya dengan itu. Untuk menjadi saksi kita perlu dari luar. Yesus tidak hanya lahir dari Roh Kudus, tetapi dia harus pergi dibaptis, dia harus membaptis, dan setelah itu Roh Kudus harus turun atasnya. Barulah tanda-tanda mujizat terjadi. Saudaraku, begitu juga dengan para murid. Jadi baptisan Roh Kudus kita sudah miliki, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus kita miliki. Minggu yang lalu saya sudah bicara bagaimana dipenuhi Roh Kudus, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu harus berlangsung terus-menerus. Saya sudah sampaikan mulai Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 19, terus ada pemenuhan.
Jadi tidak bisa kita berbangga dan berkata saya sudah punya Roh Kudus. No. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini melalui nats kita ini sudah kita dapat melihat pentingnya hidup kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda. Yang jadi polemik sekarang, apa sih tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Apa benar kalau dipenuhi Roh Kudus harus tumbang-tumbang? Alkitabiah itu? Benarkah kalau dipenuhi Roh Kudus ada gemetar-gemetar? Benarkah itu? Hari ini kita mau melihat apa sih sebetulnya tandanya. Dan saya mau katakan bahwa untuk memegang semua kebenaran, kita harus punya dasar kebenaran. Jangan hanya orang berkata kita harus kembali ke Alkitab, tapi sepanjang pengajarannya hanya 1-2 kali dia buka Alkitab. Tidak ada dasar. Saya melihat ada banyak pengajaran demikian. Jemaat kerajaan Allah adalah jemaat yang cerdas. Harus tahu ketika bicara dasarnya di mana. Dan kalau ada pengajarannya, ada dasarnya, jangan pernah ragu. Pegang itu karena itu kehidupan bagimu. Alkitab adalah dasar kita. Amin. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Amin. Apa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Apa ciri? Bagaimana ciri seseorang dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita memperhatikan nats kita dan Alkitab lebih lanjut, kita akan dapat melihat hari ini saya hanya angkat 7 tanda. Kalau 7 Bapak Ibu pikir sampai besok pagi kali ini. Nggak apa-apa ya, siap? Siap. Oh nggak siap ya? Siap? Siap. Oh sedikit ya, yang nggak siap boleh pulang duluan. Bukan, saya hanya cepat aja, karena ini penting. Supaya saudara jangan dengan kok Bapak mulai aneh, Bapak itu aneh. Ya? Bagaimana keadaan atau tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, berbahasa roh. Sama-sama bilang berbahasa roh. Berbahasa roh. Coba tanya kiri kanan berbahasa roh belum? Kalau belum, bilang kasihan. Jangan tertuduh, jangan tertuduh. Ada banyak tanda. Saya kan bilang tadi 7, ini kan baru 1, betul? Ya. Oke. Berbahasa roh. Kita mulai baca sama-sama. Saya sudah sengaja cantum di sini supaya cepat. Ya, 1, 2, 3. Dia diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Alkitab jelas berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa Lain. Saya orang Manado, tapi tiba-tiba saya berkata horas bah. Habis beras makan gawah. Kira-kira horas bah. Saya berkata bahasa Batak. Saya berkata-kata bahasa Jawa. Dan artinya itu mempermuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan yang dikaruniakan oleh Roh itu kepada mereka. Yang sebelumnya mereka tidak pernah belajar. Ini dia. Jadi kalau saya karena istri saya orang Batak, terus saya bahasa Batak, saotik, wah itu nggak masuk itu. Itu bukan bahasa roh. Ya, itu memang saya belajar. Bahasa roh itu nggak pernah dipelajari, tapi dia mampu mengungkapkannya. Ya, itu bahasa. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Kita baca dulu ayatnya. Pasal 10 ayat 43 sampai 48. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena
atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa Hari lagi bersama-sama dengan mereka. lamanya. Khotbah saya tergantung saudara. Kalau saudara bacanya cepat, sudah kita berbaca cepat. Saudaraku, lihat ya, dalam pasal 10 ayat 43 sampai 48, Roh Kudus turun saat Petrus memberitakan firman. Saya mau bilang, kalau engkau punya iman, saat engkau mendengar firman, Roh Kudus bisa turun memenuhi engkau. Mereka berkata-kata dalam bahasa. Pada pasal 2 ayat 4, mereka berkumpul berdoa. Jadi yang pertama saat berdoa, Roh Kudus turun. Yang kedua saat mendengar firman, Roh Kudus turun. Yang ketiga, pasal 19 ayat 6, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, Itu ayatnya salah, ini tulisannya benar. Tolong diperbaiki ya. Jangan dihilangin. Biarin aja dulu. Ini tetap 19 ayat 6 ya. Udah benar-benar tadi sudah benar itu bunyinya. Cuma tulisannya yang salah. Ya, itu kan 4 ayat 31 kan? Harusnya 19 ayat 6. Yuk, sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dengan penuh Roh Kudus. Lalu mereka menemukan firman Allah dengan berani. salah. 19 ayat 6. 19 ayat 6. Ya. Gak apa-apa ya, minta maaf ya, ada sedikit kesalahannya. Kesalahan memunculkan ayatnya. Harusnya kan benar 19 ayat 6 ya. Ini dia. 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, apa? Turun kudus atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata Bahasa roh dan berdoa. Lihat ya, tiga landasan bahwa bahasa roh itu memang terjadi pada saat seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga ini terjadi saat seseorang ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan. Jadi jangan alergi ya. Nah, lalu bahasa roh sekarang kenapa kok sandal lama semua, nggak ada sandal baru kan gitu ya? Itu bukan urusan kita. Saya kasih tahu. Bahasa roh itu ada dua. Bahasa roh itu ada dua. Bahasa roh yang terjadi dalam peristiwa Kisah Rasul 2 ayat 4 itu dikenal dengan nama senolalia. Apa itu senolalia? Senolalia itu bahasa roh yang diucapkan oleh yang menerima. Tetapi dengan bahasa lain yang dia tidak mengerti sama sekali dan tidak pernah mempelajarinya, namun orang yang mendengarkannya mengerti maksudnya. Itu yang saya bilang tadi. Saya orang Manado yang tidak pernah belajar bahasa Batak, saya bicara bahasa Batak. Itu bahasa roh senolalia, menggunakan istilah ini pada Kisah Rasul pasal 2. Sedangkan yang kedua itu bahasa roh yang ada dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Itu menggunakan istilah glosolalia.
dapat mengerti bahasanya, baik yang berbicara maupun yang mendengar, karena dia menyampaikan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi dari rohnya kepada Allah. Itu glossolalia. Jadi kalau mereka ngomong sandal lama nggak usah alergi. Kita nggak tahu dia ada bantuan itu bisa sandal baru, betul? Dia mau sama mau beda urusan dia dengan Roh Kudus. Kadang-kadang karena kita repot ngurusin orang bahasa roh, kita kagak terima apa-apa. Malah kita nggak bisa bahasa roh. Kenapa? Kita udah anti duluan. Nah, ini sebuah kesalahan orang percaya. Jadi korban ajaran-ajaran oleh pendeta-pendeta besar yang menolak bahasa roh. Saya mau katakan, saudara percaya pendeta-pendeta besar namanya atau percaya firman Tuhan? Saya tanya jemaat GBI Kerajaan Allah, saudara mau percaya omongan pendeta besar atau omongan firman Tuhan? Firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tapi Pak, itu kan untuk tanda orang tidak percaya. Hehehe. Kamu ngomong begitu, kamu orang percaya bukan? Kamu orang percaya kok nanya, kamu gak punya tanda dong. Berarti kamu gak percaya dong. Kadang-kadang kita cuma dibolak-balik dengan kata-kata, saudara. Jangan mau dikibuli. Bahasa roh yang adalah bahasa doa yang tadi mengerti artinya. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 5 bahwa itu membangun diri sendiri. Nah, kalau kita tidak bangun, bagaimana kita bisa membangun orang lain? Dan yang repot lagi, yang banyak protes bahasa roh itu orang yang nggak bisa bahasa roh. Saudara nggak tahu, jangan-jangan dia lagi iri, saudara nggak tahu. Akhirnya saudara ikut-ikutan iri. Orang iri diikuti. Iya, iri tanda Tak mampu. nah, itu tahu. Ya, satu kali orang memperdebatkan bahasa roh, saya cuma satu ungkapan, kamu bahasa roh enggak? Enggak, berarti kamu gak punya kapasitas bicara bahasa roh. Buat apa? Kamu bicara apa yang gak pernah kamu alami, yang gak pernah kamu tahu. Itu namanya sok tahu. Yang jelas katakan yes. Yes. Rindukan bahasa roh. Jadi orang bahasa roh itu juga gak begini langsung. Bukan begitu juga. Ya kadang-kadang susah ngomongnya apa-apa. Kenapa? Karena otaknya masih terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang lain. Padahal karena dia tahan ini nggak bisa ngomong. Saya lama pada fase ini. Nanti sebentar terakhir saya baru mau saksikan. Saya korban ajaran ini sebabnya. Ya. Jadi supaya hari ini saya mau jemaat Kerajaan Allah bebas dan mengalami kepenuhan roh. Ada yang amin ya. Amin. Aduh, amin ya. Ini kayak kendaraan solar. Aduh. Tanda yang kedua, saya mau cepat nih. Tanda yang kedua, mudah-mudahan 5 menit selesai. Yang kedua apa? Oke, ini baru benar. Ini baru benar yang kedua. Tadi kecepatan ya. Yang kedua, apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Memberitakan firman Allah dengan berani. Ayo. Sudah bisa memberitakan firman Allah dengan berani? Sudah? Amin. Siapa yang bisa gantiin saya khotbah hari ini? Amin. Tandanya belum dipenuhi. Kalau orang sudah dipenuhi roh, dia pasti akan memberitakan firman Allah dengan Berani. sama-sama kita baca 1, 2 ya. Dan ketika mereka salah Memberitakan firman Allah dengan berani. berani. Jadi nggak ada pakai takut-takut. Apalagi gugup-gugup, geroji katanya. Geroji apa geroji? Gergaji.
yang masih grogi. Apalagi di mahasiswa ya. Sudah banyak bahan, masih nggak bisa beritakan firman, minta hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ini peran kami. Ya. Minta dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena kita harus memberitakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan yang maha dahsyat, yang sanggup menghancurkan bukit batu, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup mengubah hidup manusia dari yang miskin menjadi kaya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bersalah. Itu firman Tuhan. Ya dan amin. Kok takut? Baru suruh beritakan takut, apalagi suruh doain orang yang sekarat. Aduh, bisa sembuh ya? Ntar mati lagi, mati beneran. Ya, jadi minta dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, saudara lambat baca lama habisnya firman. 1, 2, 3. Yang ketiga tandanya apa? Siap menghadapi kematian. Mau perlu baca? Itu ayatnya, itu benar-benar ayatnya. Pasal 7 ayat 55 sampai 60. Stefanus yang penuh roh. Ya, supaya cepat ya kita mulai letusan tebal yang sedang mereka melemparinya. 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, sambil berlutut dia berseru-seru sehari-hari, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu kembali. Kalau orang sudah dipenuhi roh, dia akan takut mati. Dia sudah berserah kepada Tuhan. Bahkan menjelang mati yang dirajam oleh orang-orang yang jahat, dia berkata, Tuhan jangan tanggungan apa? Dosa ini kepada mereka. Dia beri pengampunan. Udah mau mati aja masih ngampuni. Ini kita masih hidup susah ngampuni. Berarti perlu dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, jangankan mengampuni mati pun sia. Amin. Oke, next. Yang ketiga apa penuh? Iman. Sama-sama baca penuh. Baca ayatnya Kisah Rasul 11 ayat 24, 1, 2, 3. Karena bersama orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, setiap orang bawa kepada Tuhan. Kenapa penuh iman? Ayat itu berkata penuh dengan Roh Kudus dan artinya dan itu artinya menjadi satu kata sebelumnya dan sesudahnya. Itu fungsi penghubung dan. Beda kalau atau. Itu salah satu. Ini dan. Jadi orang yang dipenuhi roh pasti penuh iman. Jadi kalau masih kadang-kadang ragu, tanda belum dipenuhi Roh Kudus. Panitia gathering, apakah masih ada imanmu bahwa seluruh anggaran sudah dipenuhi oleh Tuhan? Hai jemaat kerajaan Allah, percayakah engkau bahwa Tuhan memberikan engkau damai sejahtera? Tapi di dompetku tinggal 10.000 Pak Gembala. Jemaat kerajaan Allah yang gak ikut rugi sendiri. Yes. Harus ikut. Yang keenam, cepat sekali juga. Bapak. Adakah rebah tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Ada. Katanya sesat. Ternyata ada ayatnya ya. Pernah saudara baca? Hah? Ya kita baca deh. Itu saya sampai tulis kira-kira itu di bawah. Lemah. Oke, kita baca. Bapak Ibu baca dengan suara keras ya. Ini cerita dalam 1 Samuel 19 tentang Saul. Dia lagi mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh nih. Lihat ya. Lihat apa yang terjadi. 1, 2 ya. Lalu ia sendiri pergi ke sesamanya di dekat
berkat kekudusan yang di seluruh tubuh. Samuel dan Daud, jawab orang, ada di wilayah Rama. Lalu Elia sama dia roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, dia menemukan Nabi. Sehingga ia sampai ke Nayot Rama. Ia pun meninggalkan bapaknya dan ia pun juga menemani depan Samuel. Ia rebah, telantang dengan telantang. Dan sekarang itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul bermasuk golongan Nabi? Jadi ketika Saul kepenuhan roh, dia rebah atau tidak? Rebah? Rebah atau tidak? Jangan malu-malu. Rebah atau tidak? Bahkan lebih parah. Apa yang kita bilang? Terhantam dengan. Tapi saya tidak membenarkan ada orang mendoakan sampai ditelanjangi ya. Itu sama dia dibikin kayak Saul. Tidak boleh. Ya, doakan saja, gak usah telanjang. Ya. Ini ada-ada aja. Ini rebah. Terus kita mau ngomong apa? Oh, tumbang-tumbang itu dari setan. Ini pendeta besar yang ngomong ini. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Jadi Roh Kudus memenuhi seseorang, orang bisa rebah? Apa sesat? Rebah apa sesat? Bisa saja rebah, bisa juga jangan juga dibikin-bikin rebah, jatuh di benjolo. Tapi percayalah kalau itu pekerjaan Roh Kudus, tidak akan ada masalah. Dalam pengalaman saya melayani orang, kita doakan itu jatuh niban pot beton itu sampai pecah. Tapi orangnya bangun dan gak apa-apa. Asal dalam koridor pekerjaan Roh semua. Persoalannya adalah kalau dibikin-bikin. Nah, kalau dibikin-bikin itu saya sudah antisipasi sejak dulu. Saya dari Manado dan dari gereja yang anti yang begini. Jadi waktu mau didoakan dulu pertama kali, saya udah lihat dulu orang didoain, wah dibuat semua. Saya juga ingin ngalamin, tapi maunya saya Roh Kudus yang membangun, jangan pendeta. Karena saya lihat kadang-kadang udah diizinin, nggak tumpang makin diginiin. Nah, jadi saya juga nggak mau bodoh. Waktu saya maju, kaki saya satu dari depan. Jadi saya begini. Kalau dia dorong, saya paling begini doang, tapi nggak bakalan jatuh. Itu pekerjaan saya. Jadi kalau saudara mau didoain model saya begini, saya udah tahu. Saya tinggal kasih kaki saya aja buat. Biar kesandung. Itu saya udah bikin. Ya, saya orang yang cukup logis untuk berkata. Nanti terakhir baru satu saksi. Ya, yang terakhir. Nah. Sebentar ada di Alkitab. Oke, kita baca dulu ayatnya. Ayat 4, ayat 14, 1, 2, 3. Aku terkejut dan berduka hingga tulang-tulangku gemetar. Tulang-tulangku ngapain? Gemetar. Kalau tulang gemetar, badan gemetar nggak? Ya. Atau tulang saudara gemetar, saudara tenang-tenang? Tidak. Tulang aja gemetar. Akibat apa? 1, 2, 3, ayat 15. Suatu roh melewati aku, dekatlah bulu rumahku. Berdiri mak bulu rumahku. Kata aku sebelum Pak Suti paling pintar yang ini. Saudaraku, dilewatin roh doang, gemetaran, baru lewat apalagi Bintang. penuh bisa innalillahi. Baru lewat aja dia udah gemetar. Ini orang gemetar. Oh, sesat itu sesat. Sesat apa? Mana ada di Alkitab? Ada. Kalau ada di Alkitab yang sesat. Betul? Betul.
Iya. Jadi jangan mudah terpengaruh. Ini bukan tanggung-tanggung, banyak pendeta besar anti ini, tapi saya mau katakan ini ada. Tapi kalau saudara nggak getar-getar oleh roh, jangan digetar-getarin juga. Itu saudara nipu pada saat yang sama, saudara ngaku dipenuhi roh, pada saat yang sama saudara bohongi orang. Nggak tanggung-tanggung dibohongi pendeta lagi. Pendeta baru padahal dibikin-bikin. Saya tahu saudara bikin-bikin. Pendeta Tuhan udah karuniakan membedakan. Baru saya tahu udah mulai bikin-bikin. Saudara nggak bisa manggil dari saya. Saya matang ini urusan begini. Saya dulu suka bikin-bikin begituan sebenarnya. Jadi jangan coba-coba bikin-bikin, saya udah tahu katanya. Ya. Jadi bersama dan Roh Kudus pasti bekerja. Sedangkan kesaksian saya begini, saya sudah panggil supaya kita juga nanti ada waktu untuk membahas ini. Tanggal 28 September tahun 98. Ini titik puncak saya, itu umur 24 tahun. Itu semua kekerasan saya, ulah-ulah saya tadi rontok. Waktu itu KKR Urapan dan Kuasanya di Senayan. Dan saya diutus oleh gereja sebagai salah satu konselor. Jadi saya maju. Di hari pertama, Pak Alexander Iranata waktu itu seorang penginjil, orang suka menjuluki penginjil api karena tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan. Jadi hari pertama ini saya undang seluruh pendoa asal kanselar maju. Ini saya potong aja ya supaya singkat ya. Saya maju, masih gaya lama, angkat tangan. Lebih tinggi lagi, naik sedikit. Paling tinggi, naik segini aja cuma. Yang pentingnya saya udah angkat tangan. Itu kotak saya. Jadi mari semua angkat tangan. Udah saya begini, semua udah begini, saya masih begini. Lalu semua fokus, semua berhubungan dengan Tuhan. Itu pendeta itu. Lalu pas saya tutup mata, ini mata tutup begini, itu kayak ada film di depan saya. Ada saya lihat bola api, saya jadi bola kaki, bola api, terus ada dua tangan pegang, cuma sampai sini tangannya, pegang itu bola. Di tengah-tengah istora itu, lalu ada orang-orang tua pakai jubah putih, berdiri ada berapa orang di samping bola itu. Saya nggak kenal semuanya. Waktu saya lihat itu, bergetar seluruh tubuh saya, dan saya nggak bisa tahan. Saya jatuhnya bukan ke depan, pelan-pelan. Nah, saya sadar, dasar bandar, saya bangun lagi, baru berdiri begitu lagi, jatuh lagi, bangun lagi saya. 3 kali saya bicara. Lama-lama kepala saya sakit, saya nyuruh saya menyerah. Tapi sejak peristiwa itu, saya pulang, saya merenung, saya bertanya, apa yang terjadi dalam hidup saya? Dan di situ saya menemukan bahwa Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu masih ada, Roh Kudus itu benar-benar bekerja. Dan sejak saat itu, seluruh konsep-konsep lama saya orang yang nggak mau tepuk tangan, karena bagi saya itu Pentakosta punya urusan. Kalau di kampung saya lihat orang Pentakosta kasih tepuk tangan itu lewat. Dan maksud saya sudah meledek. Nah, sekarang kalau tepuk tangan saya paling kencang. Kalau Tuhan sudah berat sekali. Jadi jangan mau rugi. Pesan saya ini, jangan mau rugi. Saya sampaikan ini untuk mempersiapkan saudara menikmati pesta kerajaan Allah di dalam gathering. Alami kepenuhan Roh Kudus di gathering, dan alami kepenuhan Roh Kudus selesai gathering. Karena selesai gathering kita ada ibadah 1 kali, akhir bulan kita kembali ada KKR di sini. Alami. Saudara tidak mengalami, saudara orang yang paling rugi dan menjadi Kristen yang paling malang. Hidup saudara sulit untuk berubah. Tapi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus,
hidupmu pasti berubah. Dan tidak peduli kamu muda, setengah muda atau tua, Tuhan sanggup memakai hidup. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa surgawi, hamba bersyukur Tuhan telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Aku mohon kepadamu ya Roh Kudus yang telah mengubah hidupku. Biarlah setiap telinga yang mendengar saat ini, mereka boleh menangkap, mereka boleh merindukan hidup mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan mulai hari ini, biarlah pencarian kami adalah pencarian yang penuh dengan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah pencarian kami hanya tertuju pada hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kami mau menjadi saksi bagi nama-Nya. Tuhan, percuma kami hidup panjang di bumi ini kalau kami tidak menjadi saksi. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya